Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai penggunaan algoritma dalam bisnis. Di dalam bisnis, tentunya akan banyak sekali masalah yang harus kita pecahkan. Penggunaan algoritma di sini akan sangat membantu dan menguntungkan tentunya. Algoritmanya akan sangat bervariasi tergantung masalah yang akan kita hadapi. Namun di video kali ini saya akan fokus dalam algoritma untuk memproses data. Algoritmanya akan bisa digunakan dalam berbagai kasus. Contohnya adalah program untuk penggajian karyawan. Baik teman-teman, langsung saja masuk ke proses pertama, yaitu proses record. Apa yang dimaksud dengan proses record? Sesuai namanya record, berarti kita merekam atau kita menginputkan data-data yang akan kita gunakan dalam proses kedepannya. Dalam program penggajian karyawan, input-input yang kita masukkan seperti nama karyawan, gaji pokok, besar tunjangan, jumlah lembur, dan lain-lain. Setelah selesai dari proses record, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses inisialisasi. Apa yang dimaksud dengan proses inisialisasi? Jadi di sini kita tentukan variabel-variabel atau mungkin juga konstanta jika ada yang akan kita gunakan di dalam proses kedepannya. Kemudian setelah selesai inisialisasi, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu baca record. Karena record lebih dari satu, maka di sini kita juga bisa menggunakan looping atau perulangan. Jadi sudokannya yaitu baca record pertama, kemudian kita mulai looping atau perulangan bisa menggunakan do while. Sudokannya seperti ini, do while not EOF. EOF maksudnya end of file, jadi lakukan selama belum mencapai akhir file atau recordnya masih ada. Lanjut selanjutnya yaitu proses record ini, jadi baca terus masuk ke perulangan proses recordnya. Kemudian kita juga perlu meletakkan baca next record dalam looping sehingga akan membaca record selanjutnya. Looping ini akan terus berulang sampai akhir dari file atau recordnya habis, dan kita tutup algoritmanya dengan undo untuk menghentikan loopingnya. Setelah proses ini kita juga bisa meletakkan proses-proses lain ke dalam algoritma sesuai kebutuhan. Misalnya dalam program penggajian karyawan kita bisa masukkan misalnya proses untuk mencetak seluruh gaji yang kita keluarkan untuk menggaji karyawan. Kita bisa menamainya dengan proses final atau proses final. Jangan lupa setelah algoritmanya kita selesaikan, kita akhiri algoritmanya dengan end sehingga algoritmanya selesai. Untuk memudahkan dalam perancangan struktur ini, kita juga bisa menerapkan chart atau bagan. Jadi kita hubungkan struktur-struktur tadi menggunakan bagan. Tentunya bagan ini harus sesuai dengan struktur algoritma yang kita buat. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu saat kita mencetak hasil atau mencetak output dalam sebuah bentuk laporan, kita perlu perhatikan struktur yang kita buat agar nanti outputnya mudah dibaca, mudah dipahami, dan untuk kedepannya kita dapat mudah menggunakannya lagi. Biasanya strukturnya kita mulai dari judul, kemudian baru ke record atau data-data yang ingin kita masukkan ke dalam output tersebut, dan kita bisa menutupnya dengan total dan sebagainya. Di sini kita juga bisa menerapkan yang namanya control break atau dalam kita familiarnya dengan break dalam Microsoft Word, yaitu untuk mengganti halaman baru. Pada umumnya break di sini dibagi menjadi dua, yaitu single level control break dan multiple level control break. Apa bedanya? Single level control break di sini yaitu pemberhentian dalam logika program menggunakan atau berdasarkan satu variabel saja. Misalnya
dalam perusahaan terdapat karyawan, dan nanti setiap karyawan selesai dicetak kemudian ganti baris baru, kemudian karyawan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian berbeda dengan multiple level break, jadi di sini untuk menghentikan atau penggantian baris baru kita terapkan juga variabel yang lain, jadi lebih dari satu variabel. Misalnya di dalam perusahaan atau bisnis kita terdapat banyak cabang-cabang atau departemen-departemen, sehingga setiap kali departemennya sudah menampilkan seluruh karyawannya, nanti akan terjadi backbreak dan akan ditulis ulang cabang atau departemen selanjutnya. Baik teman-teman, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, dan teman-teman bisa ingatkan saya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.